Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para pendengar podcast Selembar Kertas untuk Pancasila. Di sini ada saya Ulya Rasida, lalu saya Agista Nurlanda, lalu saya Sayyidah Nur Aziza, dan terakhir saya Adistia Rifani Safita yang akan membawakan podcast ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Pancasila. Podcast kita akan membahas mengenai jawaban dari 4 pertanyaan yang telah kami susun sebelumnya. Podcast ini dibuat untuk mengetahui isu-isu atau hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Kira-kira bagaimana sih cerita di balik teman-teman mahasiswa mengenai implementasi Pancasila di lingkup FMIPA ini? Baik, itulah latar belakang dari pembuatan podcast kita. Nah, di podcast kita ini kami akan dibagi menjadi 2 sesi pembacaan dari jawab responden untuk masing-masing pertanyaan. Dah yuk, langsung masuk ke pembacaan pertamanya ya. Sesi pertama ini akan dibawain oleh saya, Ulya Rasida, sama Agista. Pertanyaan yang pertama adalah, apa arti Pancasila bagimu? Dari pertanyaan ini kita sudah mendapatkan 3 jawaban terbaik yang akan kita bacakan di sini. Yuk, langsung aja kita bacain sama Agista. Oke, makasih Ulya. Jadi untuk jawaban yang pertama ini kita dapetin dari teman kita yang dari Prodi Kimia nih. Jawabannya yaitu, Pancasila merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki arti yang sangat penting karena mengandung nilai-nilai moral dan etika yang dapat menjadi pandangan bagi kehidupan individu maupun bermasyarakat. Misalnya, Indonesia terdiri dari budaya, bahasa, dan agama yang beragam. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati tanpa memandang perbedaan tersebut sesuai dengan nilai sila ketiga Pancasila yang memiliki makna untuk menjunjung rasa persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Gimana nih Ul? Wah, dari jawabannya dia di Prodi Kimia sangat solid nih sama teman-temannya. Betul banget. Dan kelihatannya teman kita nih sangat paham ya akan pentingnya Pancasila sebagai pilar moral dan etika dalam membentuk pandangan hidup individu dan masyarakat. Dan yang menarik adalah gimana dia menekankan nilai-nilai persatuan dalam keberagaman. Menghargai dan menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama merupakan cerminan dari nilai sila ketiga Pancasila. Bener nih, ini menunjukkan bahwa di dalam dunia kimia mereka tidak hanya berkutat pada aspek ilmiah tapi juga memahami betapa pentingnya aspek sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Perspektif ini juga bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk lebih memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi keberagaman di sekitar kita. Bener tuh, emang nggak boleh sih saling membeda-bedakan antar sesama teman. Nah, masuk ke jawaban yang kedua, yaitu dari teman kita yang berasal dari Prodi Matematika Angkatan 22. Jawabannya adalah, menurut saya, Pancasila itu gambaran dan pedoman buat hidup baik sebagai individu, masyarakat, bangsa, dan bernegara. Pancasila kayak memberikan gambaran atau langkah ke depannya harus gimana. Misal, aku pengen kuliah di jurusan yang bukan aku sekarang. Banyak pilihan dan pertimbangan. Itu perlu didiskusikan dan dimusyawarahkan gitu sama keluarga. Itu katanya. Dari jawabannya kelihatan kalau dia ini tipikalnya berpikir sebelum bertindak ya. Benar juga ya. Pemikiran yang matang sebelum mengambil langkah penting memang sangat penting. Apalagi Pancasila mengajarkan nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah mufakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bagi teman kita ini, Pancasila bukan hanya menjadi pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi panduan dalam setiap keputusan pribadi yang diambil. Ini tuh juga salah satu implementasi sila Pancasila keempat. Betul sekali, dan mungkin bagi pendengar podcast kita ini bisa menjadi inspirasi untuk lebih mendalaminya lagi. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan pengambilan keputusan personal. Langsung ke jawaban terakhir. Nah, untuk jawaban yang terakhir sama dari mahasiswa Universitas Brawijaya semester 3, tapi kali ini dari Prodi Instrumentasi. Jawabannya yaitu, bagi seorang pelajar, Pancasila ialah sebagai sumber norma dan tolak ukur tentang baik buruk salah benar dalam bertingkah laku. Wah, dia menyatakan bahwa bagi seorang pelajar, Pancasila berperan sebagai sumber norma dan tolak ukur tentang baik buruk serta salah benar dalam bertingkah laku. Menarik juga ya. Kelihatan bahwa pandangan ini menekankan pada peran Pancasila sebagai pedoman moral dalam kehidupan seorang pelajar. Sumber norma dan tolak ukur ini dapat membimbing para pelajar dalam membentuk karakter dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Betul lagi, pandangan ini juga menunjukkan bagaimana Pancasila tidak hanya berlaku dalam ranah politik atau masyarakat, tapi juga bersifat universal dan meresap ke dalam kehidupan sehari-hari
terutama di lingkungan pendidikan. Setuju banget tuh. Dan ketika kita membicarakan tentang norma dan tolak ukur, ini juga bisa membantu mengembangkan sikap kritis dan moral yang kuat pada generasi muda. Bagaimana mereka melihat kebaikan, keadilan, dan kesetaraan sebagai bagian integral dari tindakan dan keputusan mereka sehari-hari. Tepat sekali, dan mungkin pendengar kita bisa merenung tentang bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman dalam membentuk perilaku mereka sendiri, terutama di lingkungan pendidikan, apakah itu dalam keputusan akademis, interaksi sosial, atau kontribusi terhadap masyarakat. Ya nih, menarik juga ya untuk melihat bagaimana pandangan ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang betapa dalamnya nilai-nilai Pancasila dan bagaimana aplikasinya dalam berbagai aspek kehidupan. Dari diskusi kita tadi terlihat jelas bagaimana Pancasila bukan hanya sekedar semboyan atau ideologi, tapi benar-benar menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa sih pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua yaitu apa ada hal positif atau negatif tentang Pancasila yang berhubungan dengan prodimu? Ayo ceritakan. Ayo Gis. Oke, buat pertanyaan yang kedua nih, kita dapat jawaban atau kertas responden dari salah satu responden kita, dari teman kita yang berasal dari prodi kimia ya. Oke, buat jawabannya ini begini nih. Terdapat agenda Chemis in Action yang dilakukan oleh mahasiswa prodi kimia, di mana agenda ini bergerak di bidang pengabdian masyarakat berupa bakti sosial, misalnya ke panti asuhan untuk membantu teman-teman yang ada di sana. Kemudian biasanya dosen-dosen memberikan toleransi keterlambatan apabila bertabrakan dengan waktu ibadah. Nah, dari situ itu tuh jawaban yang lumayan bagus ya. Di sini kita bisa melihat penerapan Pancasila dari segi kemanusiaannya, gimana mereka bisa memberikan dampak positif nih bagi teman-teman di luar sana. Gak hanya itu, sebagai mahasiswa kimia dalam berbagi pengetahuan kita juga. Menurut kamu gimana, Ul? Kalau aku sih setuju, bener banget itu tadi. Aku juga melihat bahwa di sini bener-bener terasa gitu kepeduliannya. Tetapi dari jawaban tersebut juga ada unsur menghormati keberagaman dilihat dari dosen kimia yang memberikan waktu untuk beribadah bagi mahasiswa yang mempunyai jadwal yang sangat padat. Bener banget. Jadi kalau dilihat di prodi kimia nih, gak hanya pembelajaran yang melulu di bidang kimianya aja, tapi juga pembentukan karakter serta kesadaran sosial yang juga diterapin di mahasiswa prodi kimia. Kegiatan kayak yang kita sebutin tadi tuh, kayak jembatan antara dunia akademis dan masyarakat gitu. Jadi tercipta hubungan yang saling menguntungkan di antara keduanya. Mahasiswanya juga aktif banget sih. Mengikuti kegiatan seperti bakti sosial membuat kita menambah wawasan baru. Kita belajar berinteraksi dengan warga sekitar sehingga kita dapat berbaur ke depannya, apalagi setelah lulus kuliah. Kemudian menurutku nih, buat bakti sosial itu merupakan penerapan dari sila kedua, sedangkan untuk menghormati keberagaman ini masuk ke penerapan sila pertama. Baik, lanjut yuk ke jawaban kedua. Lanjut. Buat jawaban yang kedua nih, kita dengerin dulu nih jawaban dari teman kita. Jadi gini, terdapat hal positif yang berhubungan dengan prodi saya, di mana merujuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pada saat itu akan diadakan lomba pekan mahasiswa olahraga baru atau dikenal dengan Permaba. Saat itu kami seangkatan bermusyawarah untuk menentukan siapa saja yang akan mewakili beberapa lomba yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, kami menekankan pentingnya pengambilan keputusan melalui musyawarah atau perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi gini nih, jawaban dari teman kita yang berasal dari prodi fisika. Wah, fisika nih keren banget. Kelihatan banget solidaritasnya. Dari jawaban dia juga udah bener-bener penerapannya di sila keempat. Kalau aku pribadi mau nambahin sedikit aja nih. Kan tadi disinggung kalau mereka musyawarah untuk pengambilan keputusan. Nah, pasti ada kesempatan buat berindividu berpendapat ataupun berpartisipasi. Hal ini juga termasuk pada Pancasila loh. Soalnya di sana pastinya memperlakukan semua anggota seangkatan sehingga tercermin sikap adil dan beradab dari sila kedua. Kalau menurutku sih ya, sila ketiga juga kelima masuk juga. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh Gis? Nah, dari penerapan sila ketiga tuh, karena proses musyawarah dan kesepakatan bersama menciptakan ikatan persatuan antar mahasiswa, di mana hal tersebut mengatasi perbedaan dan membangun semangat solidaritas sebagai satu kesatuan angkatan. Lalu buat penerapan sila kelima, karena pengambilan keputusan yang adil dan kesepakatan bersama dalam pemilihan perwakilan merupakan langkah nyata dalam mewujudkan keadilan sosial di tingkat angkatan mahasiswa itu sendiri.
Banyak banget, buat satu kasus aja udah masuk hampir ke semua sila Pancasila. Nah, ini bisa jadi contoh bagi pendengar bahwa Pancasila itu ada di mana-mana. Gak harus yang gimana-gimana, tapi lewat hal yang kita temui di kehidupan sehari-hari itu udah banyak banget. Nah iya, tapi ada satu hal yang paling miris nih akhir-akhir ini. Kalau ditinjau dari kasus tadi, banyak juga hal negatif yang dilakuin saat musyawarah angkatan. Misal aja deh, ngobrol sendiri tanpa menghargai yang berbicara di depan. Terus ada lagi memaksakan pendapatnya dan tidak menghargai pendapat dari orang lain. Hal ini sebenarnya sepele sih, nggak sepele juga sih, karena masih belum banyak gitu orang-orang yang belum sadar, terutama di kalangan mahasiswa. Kadang juga aku lihat pada sibuk sama handphonenya sendiri. Nah repot kan? Iya, miris banget. Aku juga masih sering nemuin kasus yang kayak gitu. Sedih banget liatnya. Padahal di Pancasila tuh kan kita diajarin buat menghargai siapapun dan sesama kita. Tapi nyatanya implementasinya masih susah ternyata. Kesadaran tuh gak dipupuk sebaik mungkin saat kecil. Jadi pas sudah besar susah buat bangun kebiasaan yang menghargai gitu. Jadi masih berhubungan sama pendidikan di usia dini ya. Walaupun kalau gitu perlu banget pendidikan karakter yang perlu sedikit penekanan kembali supaya generasi yang dihasilkan saling menghargai. Semoga aja nih kurikulumnya dimodifikasi ulang biar hasilnya lebih mantap. Gimana? Betul. Jadi ini bukan PR pemerintah sih, ini PR kita bersama. Lagi pula di mana saling mengingatkan demi kebaikan. Hal ini juga termasuk buat siapapun untuk saling mengingatkan biar kita jadi generasi yang saling menghargai dengan tingkat yang tinggi. Karena dengan kebiasaannya dibentuk dari kita dan lingkungan akan berdampak baik untuk kedepannya. Benar. Aku juga setuju ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya ke jawaban yang ketiga. Gas. Jawaban terakhir ini pertanyaan kedua teman-teman. Aku bacain ya. Hal positif tentang Pancasila yang berhubungan dengan prodi biologi yakni membantu memahami kompleksitas kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti dalam pemahaman tentang genetika yang memperkuat konsep kesetaraan antara individu atau manusia sebagai bagian dari bentuk makhluk sosial. Selain itu, konsep keanekaragaman hayati Indonesia dapat membantu memupuk semangat persatuan dan menjaga keberagaman yang menjadi salah satu ciri khas Indonesia. Waduh, ini pasti respondennya dari prodi biologi nih. Ya, betul banget. Udah biologi banget gak tuh jawabannya? Dari jawabannya unik ini keren banget gak sih implementasi Pancasila yang diibaratkan sama genetika sama keanekaragaman hayati. Dari segi genetika, individu tidak memandang latar belakang maupun keberlanjutannya. Hal ini menggambarkan keindahan kesetaraan di antara manusia seperti pada sila kedua Pancasila. Benar. Keanekaragaman hayati Indonesia bukan hanya subjek studi, tetapi juga sumber semangat persatuan. Melalui prodi biologi ini, mahasiswa tidak hanya menjaga kekayaan alam, tetapi juga menghidupkan semangat persatuan yang tercermin dalam sikap ketiga Pancasila atau sila ketiga Pancasila. Memastikan bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan kita sebagai bangsa. Wah, ternyata pemahaman mendalam ilmu biologi tidak hanya untuk kecerdasan intelektual mahasiswa, tapi ternyata juga menciptakan landasan moral dan sosial yang kokoh. Ini bukan hanya tentang mengejar ilmu, tapi juga tentang membentuk generasi muda yang memiliki integritas, rasa keadilan, dan semangat persatuan. Program studi biologi melakukan pemahaman kompleksitas kehidupan dan nilai-nilai Pancasila berkontribusi besar pada pembentukan karakter mahasiswa. Ini adalah langkah yang sangat positif dan signifikan menuju pembangunan generasi penerus yang tidak hanya cerdas, akademis, tapi juga memiliki kesadaran moral dan sosial yang sangat kuat sejalan dengan semangat Pancasila. Betul sekali. Oke, mungkin ini udah dirasa cukup nih. Kita serahkan sama teman kita buat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi buat teman-teman stay tune ya. Oke guys, jadi kita lanjut ke sesi kedua nih. Dan di sesi ini kita itu bakal bacain jawaban 3 responden dari pertanyaan kita yang nomor 3 dan nomor 4. Untuk yang nomor 3 sendiri, pertanyaannya itu ada ceritakan hal yang menurutmu kurang pada penerapan Pancasila di program studimu.
di sesi ini kalian juga bakal ditemenin sama aku sendiri, Adistiari Vanessa Vita, dan teman aku Saya dan Aziza. Jadi kalian gak ada alasan buat bosan sama kita ya. Betul banget. Dan langsung saja kita bacain jawaban responden buat pertanyaan nomor 3 dah. Oke, untuk responden yang pertama, kita dapat jawaban dari teman kita yang berasal dari Prodi Fisika. Jawabannya adalah, menurut saya, penerapan Pancasila yang masih kurang di prodi saya adalah sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana pada prodi saya masih ada yang merasa kurang dekat atau canggung, bahkan mungkin masih ada yang belum mengenal teman satu angkatan seluruhnya. Hal tersebut mungkin terjadi karena beberapa faktor. Pertama, dalam prodi saya itu, satu angkatan itu tidak satu kelas, namun dipecah-pecah sehingga interaksi untuk bertemunya itu sedikit. Kedua, mungkin memang beberapa anak dalam prodi saya itu introvert, karena sebenarnya prodi saya sering menjadwalkan untuk main bersama ataupun ke tempat kopi bersama, tetapi selalu ada jawaban yang tidak dapat menghadiri acara tersebut. Menurut kamu gimana nih, Dis? Kalau menurutku sih ya, ini tuh nyambung sama sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dan memang sila ini tuh wajib banget dan harus diimplementasikan di prodi masing-masing. Ya kan karena kita nih kuliah bareng-bareng, 4 tahun bareng-bareng, jauh dari rumah, terus juga ngerasain susah senangnya tuh bareng-bareng. Dan langkah bagus sih buat bikin agenda atau jadwal nongkrong-nongkrong bareng. Soalnya itu bisa jadi acara buat perangkatan saling mengenal lebih jauh satu sama lain dan ningkatin sense of belonging perangkatan juga. Kalau masalah satu angkatan gak jadi satu kelas, sebenarnya bukan jadi masalah sih. Dan perangkatan tuh kan pasti beda-beda kelas. Karena perangkatan baiknya memang sadar kalau bonding angkatan itu penting. Apalagi di perkuliahan nih banyak ya kan acara-acara kampus yang menguji atau berhubungan sesama bonding angkatan. Contohnya kayak pekan olahraga kemarin tuh, atau kegiatan malam puncak gitu-gitu. Dan jadi ada nih salah satu solusi biar angkatan tetap bonding menurutku, walaupun beda-beda kelas kitanya. Nah contohnya itu diadain kegiatan upgrading angkatan. Ini udah diterapin di beberapa prodi setauku, kayak di teknik geofisika sendiri. Dan memang terbukti kalau kegiatan macam ini tuh dapat ningkatin sense of belonging angkatan. Bahkan masalah-masalah angkatan juga dapat dipecahin dari kegiatan ini. Bener sih, aku setuju deh. Bonding angkatan tuh emang penting banget. Selain itu juga ya, sebenarnya satu angkatan gak jadi satu kelas tuh malah punya benefit lain gitu loh. Soalnya salah satunya tuh misal kita tuh nggak jadi terkungkung banget dari lingkup prodi kita aja. Jadi dengan kata lain, kita malah dapat relasi baru dari teman-teman prodi lain nih. Contohnya kan kita di mata kuliah fisika matematika nih, matku juta umat, banyak banget yang suka nih. Tapi bercanda. Itu kan isinya ada di prodi fisika, instrumen, terus juga ada TG sendiri. Nah di situ tuh kita bisa sambil nambah koneksi yang lebih luas, gak hanya di satu prodi aja. Terus walaupun beda kelas, kita tuh sebenarnya bisa loh kayak tetap belajar bareng, karena dari perbedaan kelas itu kita saling nambah ilmu satu sama lain dari dosen-dosen yang berbeda-beda. Nah dari sini kan kita bisa bonding lagi nih. Bener, katamu tuh bener sih dah. Terus kalau misal anak-anak yang introvert itu gimana? Kalau itu sih balik ke diri sendiri masing-masing ya. Sebenarnya bukan masalah anak-anaknya introvert atau enggak, tapi keinginan untuk saling bonding atau mau berjuang bareng tuh, mau apa enggak. Kalau emang ada dan mau, nggak masalah. Karena kalau keinginan itu gak ada, baiknya di antara mereka anak-anak itu mau ngajak teman-teman introvert itu buat saling membuka diri. Soalnya saling menyadarkan itu kalau sila ketiga tuh harus diimplementasikan, dan bagaimana mereka itu bakal berpengaruh untuk kelanjutan dari angkatan mereka itu sendiri. Kalau semua ini memang penting dan berpengaruh untuk kelanjutan, bisa diterapin dengan baik, aku yakin implementasi Pancasila, khususnya sila ketiga itu bisa dicapai dengan baik. Wow, benar-benar. Setelah mendengar pendapatmu nih ya, aku tuh setuju. Soalnya kayak peran Pancasila dalam hal ini tuh memang ngaruh banget buat keberlangsungan hidup sosial kita di perkuliahan. Bener gak sih, Da? Bener banget. Oke, dikarenakan kita kayaknya sudah setuju banget ya Kak sama pendapat dari teman kita yang di fisika tadi. Dan gimana kalau kita lanjut aja? Boleh gak nih? Boleh banget guys.
Oke, gaspol. Untuk selanjutnya, kita dapat kertas responden lain, yaitu dari teman kita yang berasal dari prodi matematika. Gue bacain ya. Masalah ini lebih ke kelas aku sih. Oh, katanya gitu. Jadi ada dosen yang gak ngajar, cuma ngasih tugas doang. Jadi pemenuhan hak kami sebagai mahasiswa dan kewajiban beliau sebagai dosen itu nggak ada. Jadinya tumpang tindih aja lah pemenuhannya. Gitu kata teman kita. Weh, cukup serius kalau yang ini. Gimana nih dah? Wah, sebenarnya hal kayak gini tuh beberapa kali nih aku notice gitu. Nggak hanya di prodi matematika aja, tapi di prodi-prodi lainnya tuh banyak keluhan yang sama. Jadi ini merupakan kejadian yang cukup miris ya, soalnya dari kasus itu kita tahu bahwa penerapan Pancasila, khususnya sila kelima itu yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak diterapkan dengan baik. Sebenarnya kita sendiri kan juga tahu kalau dosen-dosen itu memang punya kesibukan lain yang mungkin saja bukan hanya mengajar, tapi misalnya ada kegiatan penelitian, terus habis itu project dan lain-lain yang memungkinkan jadinya itu mahasiswa harus mengerti dengan keadaan tersebut. Tapi menurut aku pribadi itu, dosen itu harusnya mengerti bahwa hak mahasiswa untuk mendapatkan ilmu yang sepadan dan setara itu juga harus dipenuhi. Karena mahasiswa sendiri itu kan juga datang ke kampus berniat menuntut ilmu dan mencari pengalaman. Kalau seumpama kasus seperti ini terjadi, dosen tidak mengajar dan tugas-tugas yang diberikan juga tidak bisa menjadi pengganti penuh dari kewajiban yang seharusnya dosen memberikan ilmu kepada mahasiswa. Terus juga mahasiswa juga nggak bisa mendapatkan keseluruhan haknya yang sebagai mahasiswa ini. Niat awalnya yang ingin menuntut ilmu dengan baik malah tergerus karena hal tersebut. Iya juga sih ya. Tapi ya sebenarnya tuh masih banyak kok dosen-dosen yang juga masih mengerti dan mengganti kelas ke hari lain. Kalau misalnya mereka nih punya kesibukan buat tinggal kelas mereka. Dan kita kan juga punya teknologi nih ya, teknologi udah makin maju. Siapa yang sekarang gak punya gadget dan lain-lain kan? Jadi tuh kita bisa lebih mudah menjadwalkan ulang kelas-kelas yang kosong. Menurutku kalau kedua pihak, mahasiswa dan dosen saling mengerti antara hak dan kewajiban masing-masing, hal seperti ini tuh gak akan jadi masalah, mungkin cuma lalu. Ya kan karena mereka bakal cari solusi yang baik buat itu. Sistem di perkuliahan itu kan juga lebih fleksibel dibanding dulu pas di SMA. Jadi kita pun sebagai mahasiswa bisa harusnya memberi saran kepada dosen-dosen yang enggak ngajar buat ganti kelas. Atau mungkin kita bisa cari solusi bareng-bareng gitu loh yang baik dan dapat diterima oleh mahasiswa maupun dosen. Dan kalau di antara kita nih, di antara dosen dan mahasiswa sama-sama paham, dosen pun pasti menyetujui itu. Jadi kita sebagai mahasiswa nggak perlu takut buat nyuarain pendapat atau pemikiran kita ke dosen. Jadi bagus banget sih menurut kamu kayak gitu. Terus aku ada pertanyaan sih. Selain sila kelima yang bisa diterapi nih, sila keempat itu bisa diterapi nggak? Bisa banget dong. Karena kan cara kita buat ngasih pendapat dan bebas berbicara pemikiran kita tuh udah jadi salah satu bentuk implementasi dari Pancasila sila kelima. Tapi bebas berbicara di sini dalam tanda kutip dengan bahasa-bahasa yang tetap sopan dan beretika ya teman-teman. Harus sadar bahasanya kita tuh gimana gitulah. Oh iya dong, sebagai mahasiswa kita tuh harus tetap menjaga wibawa kita dengan baik. Apalagi biasanya tuh soal etika tuh biasanya merembet-rembet tuh ke nama prodi, kadang juga fakultas, kadang juga kita sendiri nih. Jadi always stay cool but solid dalam berpendapat ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut ke responden lainnya. Nah, ini yang terakhir nih, jangan bosan dengan suara aku. Kita dapat kertas responden yang juga gak kalah menarik dari teman kita dari prodi kimia. Aku bacain ya. Jadi isinya seperti ini.
Pada saat praktikum, terdapat teman yang melakukan kesalahan langkah dalam percobaan dan ada aspek yang langsung menghakimi dan dengan nada meremehkan. Menurut saya, hal ini kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana seharusnya jangan langsung dihakimi, apalagi dengan nada meremehkan. Tetapi bisa diberitahu terlebih dahulu kesalahannya, lalu dibantu apabila ada praktikan yang kesusahan. Gitu katanya. Jadi gimana nih menurut kamu? Menarik nih. Oke, jadi kalau praktikum kan biasanya memang aspeknya tuh dari cutting kan ya. Nah, aku tahu sih kalau kita sebagai adik tingkat memang harus lebih menghormati dan menghargai kakak-kakak tingkat di atas kita gitu loh. Tapi itu bukan jadi alasan buat mereka untuk menghakimi kita semudah itu. Apalagi kita sebagai praktikan juga baru belajar gitu loh. Kita dari SMA baru masuk ke kuliah, kan kehidupannya beda. Wajar kalau kita tuh melakukan kesalahan. Nah, namanya salah sih, memang tetap harus dibenerin kan. Itu juga jadi peran dari aspek itu sendiri. Tapi di sini yang jadi perhatiannya tuh gimana cara aspek tersebut buat membenarkan kesalahan dari praktikannya. Di sini aspeknya melakukan dengan cara judging atau menghakimi dari praktikan tersebut. Dan menurutku itu cara yang salah dan gak efektif. Karena menghakimi itu tidak sesuai dengan sila-sila di Pancasila, apalagi main hakim sendiri. Dan khususnya ini merembet ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghakimi ini sendiri cara yang menurutku kurang beradab. Hal ini tuh tidak menunjukkan respect antara sama mahasiswa gitu. Kan meskipun kita cutting, kita adik tingkat, kan kita sama-sama mahasiswa. Kita sama-sama bayar UKT, kita di satu fakultas yang sama. Dan cara ini tuh juga malah bisa menyakiti perasaan dari praktikan itu sendiri. Dan akhirnya malah bisa membuat si praktikan itu takut. Mungkin gimana ya, atau malah balik gak respect gitu loh ke aspeknya. Gak efektif kan? Karena ya itu, cara yang digunakan dari aspeknya tuh salah. Benar juga sih ya, padahal kan walaupun berbeda tingkat, keduanya tuh sebenarnya masih sama gitu loh, jadi mahasiswa. Kalau kasusnya kayak gini tuh, aspek pun jadi kehilangan wibawanya gitu loh sebagai mahasiswa. Tapi pakai cara yang lebih baik itu bisa gitu. Benar kata responden kita juga, seharusnya kita membenarkan kesalahan praktikan. Aspek bisa ngasih tahu dengan cara yang baik dan nggak nyakitin perasaan praktikannya itu. Kan kalau gini nanti juga bakal nggak ada masalah. Terus juga kesenjangan senioritas lah yang biasanya tuh paling banyak kalau di lingkup mahasiswa. Hal seperti ini tuh sebenarnya masih marak tahu isu senioritas yang di lingkungan kampus. Apalagi tuh ada beberapa fakultas tuh masih nerapin hal-hal seperti perpeloncoan. Nah, contoh kecil kasus senioritas itu sebenarnya yang ada gitu. Soalnya biasanya kan praktikan kan juga cuma nurutin kemauan dari kakak tingkatnya gitu. Tapi semuanya tuh tetap harus setara, harus adil, harus saling menghormati, terus juga harus saling menghargai, biar sama-sama enaknya gitu. Ya gak teman-teman yang dengerin ini? Kalau udah gini kan Pancasila pun udah diimplementasikan dengan baik, terus juga bakal tercipta kerukunan di kampus. Jadi kita saling bondingnya tuh kuat gitu. Gimana nih? Betul banget nih, setuju banget aku. Sebenarnya Pancasila itu memang udah jadi ideologi paling cocok buat kita ya. Cuma cara kita buat implementasinya itu kadang bikin ideologi kita tuh terombang-ambing, goyah gitulah. Dan oke, mantap kali nih jawaban sebelumnya. Dan ini aku sudah menengok kembali tuh jawaban sebelumnya tuh berbobot dan menarik. Dan sebelum lanjut, aku punya pantun. Apa tuh? Oke, bilang cakep ya. Oke. 2, 3 beli cangkir. Cakep. Tinggal pertanyaan terakhir. Cakep. Cakep. Oke. Keren. Jadi, bener banget teman-teman kita itu udah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot-bobot nih. Biar cepet aja nih, aku juga udah gak sabar. Jadi aku bacain pertanyaannya dulu deh. Boleh, pertanyaan keempat nggak sih, Ida? Betul, pertanyaannya nih, harapan kedepannya untuk Pancasila, baik untuk prodi atau negara. Oh wow,
kali ini kita bakal bahas harapan-harapan nih, biar gak harapan palsu aja. Waduh, harapan. Kalau udah bahas harapan gini tuh pasti yang menyentuh-menyentuh gitu loh dia jawabannya. Oh iya juga sih. Ya udah, langsung aja kita bacain untuk harapan dari responden pertama. Dari siapa ya? Harapan pertama ini ada dari teman kita di prodi biologi. Buat harapannya dia nih, isinya seperti ini. Langsung aja ya aku bacain. Jadi kata teman kita di biologi ini gini, integrasi Pancasila ke dalam kurikulum semoga tuh lebih kuat lagi, memastikan bahwa pendidikan di bidang biologi itu tidak hanya mengajarkan pengetahuan ilmiah, tapi juga nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Waduh, harapannya biologi banget tuh. Jelas dong, kan harus sesuai prodi, Kak. Tapi ini cukup unik. Pancasila untuk lingkungan, bukan hanya untuk manusia. Tapi, aku setuju banget buat harapan dari teman kita biologi ini. Kebanyakan di zaman sekarang pun, orang-orang tuh selalu memandang Pancasila hanya dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jarang banget loh ada yang melihat dari segi lingkungan. Menarik. Betul banget juga. Katanya kan Pancasila itu sebagai pedoman hidup. Kalau namanya hidup, berarti kan pedoman untuk semua aspek kehidupan. Lingkungan tuh juga hidup kan? Bener banget, lingkungan nih ekosistem kan ya. Di dalam ekosistem ada kehidupan, tanaman dan tumbuhan juga kehidupan. Betul. Ya, kita berdoa saja semoga harapan dari teman biologi kita untuk Pancasila yang merembet ke aspek lingkungan ini segera terkabul. Amin. Selanjutnya, ayo baca harapan kedua. Boleh, let's go. Harapan kedua ini dari teman kita dari prodi Teknik Geofisika. Nah, Waduh, apa itu harapanku ya, Kak? bukan. Ini harapan dari teman kita nih, dari Teknik Geofisika ya. Langsung aja aku bacain. Jadi harapan dari teman kita nih yaitu penerapan Pancasila di Teknik Geofisika tidak hanya pada teman, tetapi juga untuk lingkungan. Waduh, lingkungan lagi. Memang Pancasila untuk lingkungan ini belum terlihat secara jelas gitu loh di kehidupan sehari-hari. Sudah 2 teman memiliki harapan Pancasila untuk lingkungan, tetapi memang dari aku sendiri itu masih belum melihat dampak Pancasila untuk lingkungan secara jelas itu seperti apa gitu. Sebenarnya nih ya, kalau menurutku ini tuh kembali lagi. Meskipun kita tidak melihat implementasi Pancasila untuk lingkungan secara nyata, kita tuh bisa melihat dari penerapan yang dilakukan manusia gitu loh. Tuh, kayak gimana tuh? Kok menarik? Gini, kita tuh pasti sudah sering melihat manusia mengimplementasikan nilai Pancasila. Sebenarnya pengimplementasian Pancasila untuk lingkungan tuh bisa melalui manusia. Contohnya, kita sebagai manusia bersikap peduli terhadap sekitar. Nah, sekitar itu kan bukan cuma tentang manusia, tapi tentang lingkungan juga. Peduli untuk tidak membuang sampah sembarangan, peduli untuk merawat lingkungan, peduli untuk melakukan reboisasi, peduli kebencanaan. Itu kan juga termasuk penerapan Pancasila dalam lingkungan. Oh ya juga ya, berkepikiran. Jadi intinya pengimplementasian Pancasila oleh manusia itu secara tidak langsung itu juga berhubungan sama lingkungan kan? Oh, betul. Hanya gimana cara teman-teman ini dapat bersikap sesuai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, sangat paham. Jadi buat teman kita di Teknik Geofisika, semoga harapannya segera terkabul ya. Amin. Pasti banyak juga yang setuju sama harapan ini, terkabul 100%. Oke, baik. Kalau begitu, mari kita berpindah ke harapan selanjutnya. Mantap. Selanjutnya adalah harapan dari teman kita di fisika. Satu jiwa, satu fisika. Horas. Weh, ini langsung ku bacain aja deh ya, kok malah jargon. Boleh. Harapannya adalah semoga Pancasila bisa bikin pengaruh yang lebih positif untuk semua orang, khususnya mahasiswa, agar lebih paham artinya Pancasila. Diharapkan juga akan ada banyak orang yang sadar tentang pentingnya Pancasila. Waduh, harapannya nih membuat kita nggak setuju gitu loh, dah. Pancasila itu kan memang sangat penting, tapi sekarang masih aja ada yang bandel. Bener loh, padahal Pancasila tuh terlihat banget pentingnya.
Boleh cerita nggak sih Jida ini tanggapan kamu tentang harapan 1 ini tuh gimana? Boleh. Sebenarnya harapan dari teman kita di prodi fisika ini sudah menjadi harapan semua orang gitu loh. Bisa-bisa satu Indonesia di-carry sama dia. Karena memang sekrusial itu, serumit itu, Pancasila sudah di depan mata. Tapi Pancasila itu hanya dihafal. Pancasila itu disuarakan di mana-mana. Tapi masih ada yang nggak sadar betapa pentingnya pengimplementasian Pancasila di kehidupan sehari-hari. Benar-benar. Kalau boleh ambil contoh nih ya, itu kita dalam berpendapat sesuai dengan sila keempat. Kayak gimana tuh? Jadi gini, contoh kecil aja. Dalam perkuliahan atau kepanitiaan deh, pasti di dalamnya kan ada saat dimana kita ditanyai tentang pendapat kita, entah itu dalam konteks apapun. Tapi pasti dari kita kan selalu diam-diaman lama. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang mengutarakan, yang jadi juru bicara. Tapi pasti kebanyakan dari kita itu akan diam. Istilahnya cari aman. Padahal pendapat kita itu penting banget, bisa dijadikan pertimbangan dalam musyawarah loh padahal. Bener loh, namanya musyawarah itu kan kepentingan bersama gitu. Kalau misal kita nggak berpendapat dan yang berpendapat itu cuma 1-2 orang aja, bukan bersama namanya, solo mbak itu namanya. Malah itu memberikan pertimbangan untuk keputusan akhir itu bukan banyak orang, tapi cuma 1 pandangan aja. Lah itu loh maksudku. Teman-teman, dengar nih, karena itu jangan takut-takut buat berpendapat ya. Suarakan gitu sebagai mahasiswa. Bener, yang keras, yang lantang. Dan kita itu perlu berbagai pertimbangan untuk menghasilkan mufakat. Jangan sampai hanya condong ke salah satu pihak aja, gara-gara pihak yang lain nggak mau berpendapat gitu loh, Dah. Betul. Nah, kalau begitu, mari kita ucapkan amin bersama-sama supaya harapan dari teman kita di fisika ini terkabul. Karena memang seperti itu gitu. Amin. Waduh, gak kerasa nih Jida, pembacaan harapan barusan itu menjadi penutup untuk podcast kita hari ini. Loh, seperti itu. Kalau bahas tentang Pancasila nih memang secepat itu. Benar sih. Baiklah, kalau begitu ada kata-kata terakhir sebelum podcast ini ditutup. Ini boleh kuutarakan langsung gak, Dah? Boleh nih, boleh banget. Gas. Oke, gas. Ini kata Pak Soekarno ya, presiden pertama kita. Beliau itu berkata, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Untuk menjadi satu, Pancasila jawabannya. Pancasila merupakan pedoman hidup. Pancasila merupakan peraturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan landasan Indonesia. Jangan sampai warga Indonesia, terutama mahasiswa seperti kita yang menjadi generasi emas untuk melanjutkan kehidupan negara, lupa akan Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari Adis, Saida, Ulya, Dan Agis sebagai host podcast kali ini. sampai bertemu lagi dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.